Lovers, kembali lagi sama kita di channel Utaati Otak. Pada video kali ini kita akan membahas sifat-sifat enzim beserta penjelasannya. Sebelum mengetahui apa saja sifat-sifat enzim, teman-teman sudah tahu belum kalau enzim membantu proses metabolisme tubuh? Maka tidak heran jika enzim sangatlah penting bagi tubuh manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, enzim merupakan molekul protein yang sangat kompleks yang dihasilkan oleh sel hidup dan bertugas sebagai katalisator dalam berbagai proses kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia. Enzim terdiri dari dua bagian, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim termasuk dalam bagian enzim yang sifatnya tidak tahan panas. Sedangkan gugus prostetik merupakan senyawa non-protein dengan sifat yang tahan panas. Gugus prostetik ini terdiri dari koenzim dan kofaktor, yang mana koenzim adalah molekul organik kompleks, sedangkan kofaktor terdiri dari ion organik. Lalu, bagaimana dengan sifat-sifat enzim? Enzim mempunyai sifat yang sangat kompleks dan enzim memiliki sifat yang paling utama yaitu sebagai biokatalisator. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak apa saja sifat-sifat enzim dan penjelasannya. Yang pertama, sebagai katalisator atau biokatalisator. Sifat biokatalisator ini merupakan senyawa katalis yang mempunyai fungsi untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus bereaksi. Artinya, sifat ini hanya meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Mengapa demikian? Karena zat enzim merupakan bagian dari organisme, maka disebut sebagai senyawa biokatalisator. Perlu diketahui bahwa tanpa adanya enzim, maka suatu reaksi menjadi sangat sulit terjadi. Yang kedua, bekerja secara spesifik dan selektif. Enzim memiliki sifat yang kerjanya cenderung lebih spesifik. Artinya, enzim hanya bisa melakukan proses tertentu saja. Jadi, pada sifat spesifik dan selektif ini, enzim hanya mempengaruhi satu reaksi saja dan tidak dapat mempengaruhi reaksi lainnya atau reaksi yang bukan bidangnya. Satu enzim khusus untuk satu substrat. Misalnya, enzim katalase hanya mampu menghidrolisis H2O2 menjadi H2O dan O2. Yang ketiga, bersifat bolak-balik atau reversible. Pada sifat ini dapat diketahui bahwa enzim hanya ikut bereaksi saja tanpa mempengaruhi hasil akhir sehingga akan terbentuk kembali hasil reaksi sebagai enzim. Misalnya, enzim lipase yang dapat melakukan pengubahan terhadap lemak yang kemudian menghasilkan asam lemak dan juga gliserol. Tetapi enzim lipase juga mampu melakukan proses penyatuan terhadap gliserol dan juga asam lemak sehingga bisa menjadi lemak seperti semula. Jadi, ketika enzim ikut bereaksi, maka struktur enzim akan berubah. Namun, pada hasil akhirnya, reaksi struktur kimia enzim akan membentuk enzim kembali. Sehingga, enzim memiliki sifat reversible atau bolak-balik. Sifat enzim yang selanjutnya adalah sifat yang bisa dikatakan menyerupai protein. Karena memiliki sifat yang menyerupai protein sehingga sangat dipengaruhi oleh suhu dan pH. Secara umum, enzim bisa bekerja pada suasana pH yang netral, yaitu sekitar 6,5 sampai 7. Tetapi ada beberapa enzim optimum pada pH asam, yaitu pepsinogen, dan pada pH basa yaitu seperti tripsin. Enzim dapat bekerja pada suhu yang optimum. Jika pada suhu yang relatif rendah, protein enzim akan berlangsung proses yang disebut dengan koagulasi, dan pada suhu yang relatif tinggi akan terjadi proses yang disebut dengan denaturasi. Pada sifat ini dipengaruhi oleh beberapa hal,
yaitu aktivator atau pemicu, inhibitor atau penghambat, dan konsentrasi substrat. Yang kelima, bersifat termolabil. Termolabil ini dipengaruhi oleh sebagian struktur-struktur yang terdapat pada unsur yang menyusun zat enzim, yaitu berupa senyawa protein. Jadi, sifat ini sangat bergantung pada kestabilan suhu. Jika suhu rendah, maka kinerja enzim akan lambat. Begitu pula dengan sebaliknya. Jika suhu tinggi, maka kinerja enzim akan menjadi semakin cepat. Enzim memiliki suhu optimum yakni sekitar 37 derajat Celcius. Agar enzim mampu berfungsi dengan baik, enzim tidak boleh berada pada suhu ekstrimnya, yaitu di bawah 10 derajat Celcius. Yang keenam, diperlukan dalam jumlah sedikit. Enzim memiliki sifat katalisator sehingga hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Karena enzim tidak ikut bereaksi, jadi katalis yang dibutuhkan hanya sedikit. Biasanya, satu molekul enzim bisa melakukan aktivitas kerjanya secara berulang kali, selama kondisi molekul tersebut tidak mengalami kerusakan. Yang ketujuh, enzim merupakan koloid. Enzim memiliki susunan yang terdiri atas komponen protein, sehingga sifat-sifat enzim juga tergolong sebagai koloid. Enzim mempunyai bagian permukaan antar partikel yang tentunya sangat besar, sehingga menyebabkan bidang aktivitasnya secara otomatis menjadi ikut besar. Sifat yang terakhir adalah enzim dapat menurunkan energi aktivasi. Jika suatu proses reaksi kimia dimasukkan katalis seperti misalnya enzim, maka energi aktivasi yang ada akan bisa dengan mudah dikontrol penurunannya. Dan pada akhirnya, reaksi yang ada akan berjalan dengan ritme yang tentunya lebih cepat. Energi aktivasi yang ada pada suatu reaksi merupakan jumlah energi dalam bentuk kalori yang dibutuhkan dalam upaya membawa semua bagian molekul yang ada pada 1 mol senyawa di suhu tertentu dan kemudian akan menuju suatu tingkat transisi atau perantara pada titik puncak sebagai batasan energi. Oke otakers, itulah beberapa sifat-sifat enzim beserta penjelasannya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk membaca artikel serta mainkan kuisnya di website kita utaatiotak.com. Pastikan juga teman-teman subscribe channel kita, kemudian like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Pastikan juga kalian klik tombol loncengnya dan aktifkan notifikasinya ya, biar teman-teman selalu update video terbaru dari kita. Salam dari Sabang sampai Merauke.